saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi Suster Johanesa. Selamat pagi Suster Marta. Dan selamat pagi Suster Alfa. Sehat Suster? Sehat, puji Tuhan. Kita pun juga berharap bahwa Anda di rumah juga dalam keadaan sehat, Baik, semangat, dan tentunya bersukacita. benar sekali Suster. Maka mari mengawali pujian pengarahan kita pada pagi hari ini. Kita ingin bersama-sama memuji dan memuliakan Dia. Bersama kita nyanyikan Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, Bersuka dalam Tuhan. bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka, Sekarang bersuka. sekarang bersuka, bersuka citalah. Sungguh saudara-saudariku yang terkasih, patutlah kita bersuka cita karena kemurahan Tuhan yang selalu mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Dan suster dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita terbuka terhadap karya Roh Kudus, maka hidup kita semakin berbuah. Maka untuk itu mari kita semakin bersuka cita memuji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita nyanyi Bangkit dan bersuka citalah. Betapa besar kasih Allah, Putranya diberikan bagi kita, disalibkan untuk tebus dosa, dan bangkit dengan mulia. Kuasa Roh Kudus dicurahkan, kobarkan kasih-Nya dalam hati yang menyentuh hati kita, hidup jadi berubah. Bangkitlah bersuka cita, bangkitlah bersuka citalah, karena Dia kuat, karena Dia dahsyat, Raja segala raja. Bangkitlah bersuka citalah, karena Dia kuat, karena Dia dahsyat, Raja segala raja. Yesuslah namanya. Sekali lagi kita katakan, betapa besar kasih Allah. Betapa besar kasih Allah.
Sungguh saudara-saudari yang terkasih, kita dapat merasakan sukacita karena Tuhan hadir di dalam seluruh kehidupan kita. Maka mari kita mau semakin lebih dalam lagi menyadari kuasa Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, di dalam diri kita. Dan kita memohon agar Dia yang saat ini membimbing kita. Kita buka hati kita terhadap kehadirannya. Mari kita nyanyikan, bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, ya Allah Roh Kudus, Roh cinta Bapa dan Putra. Kami bersyukur kepadamu, di mana Engkau yang selalu tinggal di dalam hati kami masing-masing. Dan pada pagi hari ini, kami ingin bersama-sama kembali ingin terbuka kepadamu. Biarlah ya Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati kami. Bukalah hati kami, agar kami mampu dapat mendengar dengan baik seperti seorang murid di dalam pengajaran ini. Dan secara khusus, kami juga ingin menyerahkan kepadamu Suster Virgo yang akan membawakan pengajaran ini bagi kami. Biarlah buah-buah Roh Kudus secara khusus damai dan kemurahan boleh berkembang di dalam hidup kami. Inilah kami ya Allah Roh Kudus. Kami ingin terbuka akan kuasa cinta-Mu bagi kami masing-masing. Para saudara yang terkasih, mari kita nyanyikan sekali lagi, bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh
Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita masing-masing. Dalam sesi ini kita akan bersama-sama merenungkan buah roh, damai, dan kemurahan. Saya berharap semoga damai dan kemurahan ini selalu memenuhi hati kita masing-masing. Saya yakin bahwa ini merupakan kerinduan bagi kita semua, ingin damai, ingin bahagia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun orangnya pasti ingin hidup dalam damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mewariskan sesuatu yang indah bagi kita masing-masing sebagai bekal untuk perjalanan hidup kita. Maka dalam Injil Yohanes, Yesus menegaskan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Di sini Yesus ingin supaya damai itu selalu memenuhi hidup kita. Yesus ingin supaya damai itu menguasai seluruh perjalanan hidup kita. Ketika hati kita dipenuhi damai, maka kehadiran kita membawa berkat bagi sesama. Kehadiran kita membawa damai bagi sesama. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu menyadari bahwa Yesus selalu ada bersama kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri dalam kehidupan kita. Yesus selalu ada dalam hati kita. Dan Dia telah menyediakan damai itu bagi kita. Maka jelas damai yang kita renungkan pagi ini, sungguh-sungguh damai sejati, damai yang berasal dari Allah. Dan damai yang berasal dari Allah ini tidak dapat digantikan oleh apapun. Ya. Tidak dapat digantikan oleh uang, oleh kekuasaan, jabatan, harta kekayaan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita punya harta yang menumpuk atau harta yang
bertimbun-timbun, seolah-olah mau dikatakan bahwa dunia ini adalah milik kita. Kalau hati kita gelisah, kalau hati kita cemas, tetap dia tidak mengalami damai. Dia yang ada hanyalah penderitaan, yang ada hanyalah kegalauan. Oleh karena itu, dalam surat Rasul Paulus pun dalam Kolose 3:15, di situ Paulus pun berharap demikian, hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Jadi di sini Paulus berharap supaya damai itu selalu memenuhi seluruh kehidupan kita. Pertanyaan apa? Untuk apa damai sejahtera ini diberikan? Ini mau supaya kita mengarahkan hati kita kepada kehidupan dunia yang akan datang. Supaya kita sungguh-sungguh boleh mengalami prarasa surgawi. Bukan hanya ketika kita meninggal atau ketika kita mati, tetapi saat ini pun kita mengalami damai dan sukacita itu, atau prarasa surgawi, atau kebahagiaan kekal, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bukan seperti damai yang diberikan oleh dunia. Jadi damai yang diberikan oleh Allah ini memampukan kita, mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi mau saya katakan di sini, damai yang diberikan oleh Allah ini, ya sungguh-sungguh berasal dari Allah. Kemudian damai yang diberikan oleh dunia ini hanya bersifat sementara. Biasanya kebanyakan orang kalau merasa sepi di rumah, kemudian dia cenderung untuk jalan-jalan ke mal, bisa saja terjadi. Mencari kedamaian di sana. Kesal dengan rumah tangga, kesal dengan pasangan, dia bisa jalan-jalan ke mal atau bisa pergi kemana-mana yang dia mau. Atau orang yang kesal dengan rumah tangga bisa juga dia menghabiskan waktu dengan membuka situs-situs porno dalam internet. Bisa juga dia terlibat di dalam pergaulan bebas. Dia bisa juga dalam perjudian. Itu pun hanya bersifat sementara dan itu tidak memberikan dia damai yang bersifat kekal atau abadi. Maka saudara-saudara yang terkasih, supaya kita mengalami damai seperti yang diharapkan, seperti yang diinginkan oleh Tuhan, maka penting sekali ya kita hidup di dalam Allah sendiri, hidup di dalam Tuhan sendiri. Ya. Damai yang diberikan ini membuat hati kita tenang, membuat kita damai, membuat hati kita terserap di dalam keheningan. Maka penting juga kita menciptakan suasana hening di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang kita sibuk, tetapi kalau kita hening, hati kita damai, pasti kita akan mengalami juga damai seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Kemudian kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita memberi kita damai dan sejahtera, memberi kita kebahagiaan di dalam hidup ini. Kemudian ditegaskan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 48 ayat 18. Di situ dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Nabi Yesaya pun dengan tegas mengatakan, kalau kita taat kepada Tuhan, mengikuti dorongan, mengikuti apa maunya Tuhan, maka damai sejahtera itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dia akan mengalir terus, dia mencari, dia memenuhi hati kita dengan damai sejahtera, dengan kebahagiaan. Kemudian Yesaya juga menegaskan bahwa kebahagiaan akan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Dan dia tidak pernah berhenti. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi luar biasa saudara-saudara yang terkasih. Damai yang diberikan oleh Yesus ini. Carilah Yesus, penuhilah keinginannya. Maka damai sejahtera akan terus menerus memenuhi hati kita. Jadi apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh Yesus. Ingin supaya kita mencari damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai rahmat yang kita berikan, rahmat yang diberikan oleh Tuhan itu mengalir begitu saja atau lewat begitu saja. Rugi saudara-saudari yang terkasih. Rasakan dan alami damai yang diberikan oleh Yesus atau yang disediakan oleh Yesus. Damai yang diberikan oleh Yesus ini itu untuk orang-orang yang sungguh-sungguh kepada siapa yang Tuhan mau? Kepada mereka yang berkenan kepada Allah. Diberikan kepada orang yang sungguh dekat dengan Tuhan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh menjalin relasi
menjalin relasi dengan Allah setiap saat di dalam hidup kita, jelas damai, sukacita, damai kebahagiaan ini, damai sejahtera ini boleh kita rasakan. Damai bisa kita dapatkan jika hidup kita dipimpin oleh Kristus sendiri. Kemudian di sini ada perbedaan antara damai yang palsu dengan damai yang sejati. Damai yang palsu ini berasal dari duniawi, damai yang sejati ini berasal dari Allah. Dan kita bisa melihat, bisa menilai sendiri dalam batin kita masing-masing. Apakah saya mengalami damai sejati, damai sejahtera atau yang berasal dari Allah, atau saya mengalami damai yang hanya bersifat sementara. Kalau damai yang palsu, yang berasal dari dunia, itu kita merasa tenang. Kita merasa aman. Tetapi saudara-saudara, itu menyesatkan. Dan ini dialami oleh para pendosa besar. Mereka yang merasa tenang, mereka yang merasa damai, tetapi menyesatkan. Hati mereka tidak terusik lagi, tidak menuduh bahwa itu salah atau benar. Yang tahu bahwa itu mereka akan senang kalau mereka melakukan sesuatu, kejahatan sesuatu, membunuh orang, mereka bersyukur, untung dia sudah mati, ya kan? Seperti itu. Karena itu yang ada hanyalah para pendosa besar. Tapi bagi orang benar, bagi orang yang hidup melulu bagi Allah, pasti itu dosa besar. Dia akan merasakan dan mengalami itu. Kemudian melakukan kejahatan tapi hati tetap damai. Penampilan oke, tidak apa-apa, merasa tidak berdosa apa-apa. Kita tahu bahwa rencana si jahat itu hanya mau menawarkan damai tetapi bersifat palsu. Damai yang hanya mau menghancurkan kehidupan kita. Hanya mau membawa kita kepada maut. Dan rencana si jahat yaitu kerjaannya hanya mau merusak kehidupan kita. Iman kita, jiwa kita. Kita lihat contoh. Tawaran-tawaran dari si jahat yaitu kecanduan obat-obatan terlarang. Banyak kaum muda, banyak orang-orang terlibat dalam hal itu. Karena tawaran-tawaran yang begitu indah hanya sesaat saja. Kamu pakai tidak apa-apa. Kamu akan mengalami sukacita, kamu akan mengalami damai, tidak apa-apa. Jadi tawaran yang tidak apa-apa ini yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, membuat kita semakin jauh dari kedamaian. Kemudian selain obat-obatan, mungkin minum-minuman keras. Banyak orang pun untuk menghilangkan rasa kesal atau rasa sepi atau kekosongan dalam hidup, dia minum minuman keras, alkohol dan seterusnya, dia minum. Dia mabuk di sana, kemudian bukan hanya dia mabuk untuk urusan diri sendiri, pulang rumah dia ribut dengan keluarga. Itu banyak yang terjadi. Banyak orang juga mengalami kesepian atau kekosongan dalam kehidupannya, dia tidak betah tinggal di rumah, tetapi dia mencari hiburan di luar, bisa juga dengan mengganggu keluarga orang, bisa saja terjadi. Ya. Jadi semuanya merasa tenang, nikmat, tetapi sesungguhnya itu semua palsu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, damai palsu merupakan pengalaman-pengalaman yang kelihatannya menyenangkan sementara waktu, tetapi menghasilkan kehancuran dan kematian. Damai palsu memberikan ilusi, khayalan-khayalan kosong, seolah-olah mereka berada di jalan kesembuhan, keadaan baik untuk sementara waktu, tetapi sebetulnya membawa kepada kematian. Jadi hanya sesaat, hanya memuaskan egoisme atau cinta diri yang sangat membahayakan. Ingin damai, ingin mengalami kebahagiaan, kita perlu hidup di saat ini. Itu begitu bahagianya kita. Kita bersyukur untuk setiap peristiwa yang terjadi. Kita bersyukur untuk apapun yang kita terima setiap peristiwa hidup kita. Maka itulah damai yang sungguh-sungguh kita alami. Kemudian damai sejati yang berasal dari Allah, Santo Agustinus juga dengan tegas mengatakan ketenangan yang sesungguhnya di dalam hati kita. Semua berjalan, apapun yang kita kerjakan berjalan dengan baik, tertib. Lalu tujuan hanya satu, yaitu kebaikan, mencapai kebaikan. Jelas saudara-saudara, ini berasal dari Allah. Jadi motivasi, kerinduan kita, apapun yang kita lakukan untuk kebaikan banyak orang. Bukan untuk kepentingan diri sendiri atau ego kita.
Lalu damai yang sejati yaitu penyerahan diri secara total kepada Allah. Kita pasrah secara total kepada karya Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Kita serahkan semua itu kepada bimbingan Roh Kudus. Hal yang paling penting, kita perlu taat kepada dorongan-dorongan Roh Kudus. Apa yang baik yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan mau itu yang harus kita lakukan. Kita melihat contoh seperti keluarga-keluarga yang mengalami ketenangan, ya, anak-anak taat kepada orang tua bisa dengan penuh kasih memperhatikan, memberikan kasih kepada anak-anaknya. Orang tua menghayat hidup baik, hidup saleh, ya, hidup doa, ya, persatuan dengan Tuhan, tekun dalam doa, setia dalam Tuhan. Itu hal yang luar biasa, teladan yang baik bagi orang tua kepada anak-anak. Dan itu yang kita bersyukur kalau ada keluarga-keluarga seperti itu. Tetapi kalau ada keluarga-keluarga yang seringkali itu yang ada itu hanyalah pertengkaran, kecemburuan, kecemasan. Jelas itu bukan dari Tuhan. Yang ada itu hanyalah dari roh jahat. Kalau kita melihat contoh bahwa soal damai ini, yang pertama kita melihat contoh pribadi Yesus sendiri. Yesus rela mengalami penderitaan dan kesedihan, tetapi ia tidak kehilangan damai. Ketika berada dalam sakrat maut, Yesus menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Bapanya. Ketika Yesus berada di atas salib, Yesus berdoa untuk musuh-musuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa dengan segenap hati, Yesus berdoa untuk musuh-musuhnya. Siapapun orangnya, Yesus berdoa supaya Bapa mengampuni mereka. Kemudian penderitaan pun, ya, penderitaan penyakit kita melihatnya dalam kacamata iman. Apapun yang kita hadapi, setiap penderitaan, setiap masalah-masalah hidup kita dalam keluarga kita, lihatlah itu di dalam kacamata iman. Percayalah bahwa di balik penderitaan, di balik persoalan itu ada hikmahnya, ada nikmatnya. Tuhan membiarkan itu terjadi supaya kita sungguh-sungguh selalu bersandar kepada Tuhan. Maka penting sekali kita melihat di dalam iman setiap penderitaan-penderitaan yang kita alami. Kemudian apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, baik dengan maupun dalam tugas kita maupun dengan sesama kita, persoalan-persoalan kita dalam keluarga kita, lihatlah di dalam iman akan Tuhan. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan membiarkan itu terjadi karena Tuhan punya rencana indah di balik semua peristiwa itu. Kemudian Santa Teresia Avila, Santa Teresia Lisu dan Yohanes Salib. Mereka mengatakan bahwa lebih suka menderita daripada penghiburan. Kepahitan daripada kesenangan. Beda dengan kita hidup zaman sekarang kan. Kita lebih senang bahagia. Bahwa tidak kerja, tidak berdoa, nggak apa-apa. Yang penting bahagia dulu dong. Mati masuk surga, nggak masalah. Tetapi bagi orang kudus, mereka lebih senang menderita, lebih suka menderita. Karena di situ melalui penderitaan itu, mereka sadar bahwa mereka lebih dekat dengan Tuhan. Melalui penderitaan itu, Santa Teresia kecil, Santa Teresia Lisu mengatakan bahwa dia lebih senang menderita. Dia menerima penderitaan itu untuk menyili dosa-dosa dunia. Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Yang penting, ya, Yesus senang apapun yang dia lakukan. Dia menderita nggak apa-apa. Yang penting Yesus senang. Ya, dia bernyanyi, dia menyanyi untuk atas penderitaannya. Dia bahagia. Malahan ya kita bukannya, kalau kita itu pasti sedih, ya nelongso. Tapi Santa Teresia kecil ini tidak. Dia begitu bahagianya karena dia mendapat penderitaan. Karena melalui penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang pertama dia mempersembahkan untuk menyenangkan Tuhan. Kemudian sebagai silih atas dosa-dosa dunia. Kemudian untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan hal ini pun perlu kita bisa meneladani Teresia kecil ini. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, kita perlu mempersembahkan itu kepada Tuhan. Ya. Untuk damai, untuk mengalami damai dan sukacita ini,
Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Santo Paulus juga mengharapkan demikian. Ya. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Baik kalau engkau makan atau engkau minum, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Kita juga bisa mempersembahkan kurban-kurban kecil di dalam kehidupan kita, saudara-saudari, kepada Tuhan. Ya, untuk damai dan sejahtera, untuk mengalami ini, kita perlu mempersembahkan kurban-kurban kecil. Ya, puji Tuhan kalau kita dari hari ke hari kita belajar berjuang untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, seperti Santa Teresia Lisu. Ya, apapun yang dia lakukan semua itu untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia bersuka cita, dia berbahagia karena dia boleh mendapat penderitaan. Ya, kalau Teresia bisa, mengapa kita tidak, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Ya, harusnya kita juga bisa. Maka penting sekali kita mohon rahmat iman, penting sekali kita mohon rahmat dari Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk bisa mengorbankan kurban kecil kita bagi Tuhan untuk keselamatan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi begitu indahnya kalau kita menyadari ini. Kemudian Santo Yohanes Salib, di situ dia mengatakan semoga aku menderita demi namamu. Jadi di sini penderitaan ini bagi orang-orang kudus ini, Santa Teresia Avila, Santa Teresia Kecil, Santo Yohanes Salib, mereka begitu merindukan penderitaan ini. Ya, apakah Bapak Ibu juga merindukan penderitaan? Walah, suster, sepertinya tidak cukup dengan kehidupan penderitaan yang kita hadapi sehari-hari. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, penting sekali kita melihat peristiwa demi peristiwa itu dalam iman. Ada beberapa hal yang mau saya katakan bahwa kalau kita ingin damai dan sukacita, ya, lakukanlah hal-hal yang kecil, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Pertama, bersyukurlah kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Apapun yang kita alami, bukan peristiwa yang enak baru bersyukur atau peristiwa yang menyenangkan baru bersyukur. Bukan itu. Peristiwa-peristiwa pahit pun kita bisa bersyukur kepada Allah. Saya berikan contoh. Suatu ketika saya kepleset dan jatuh. Ya. Pada saat saya jatuh itu bukannya saya jengkel atau marah atau mengeluarkan kata-kata kotor. Bukan. Saya dalam hati saya katakan, Tuhan terima kasih saya jatuh. Karena saya percaya bahwa Tuhan membiarkan itu saya jatuh supaya saya lebih hati-hati lagi kalau jalan. Ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu ketika jalan dengan pasangan lagi ya bersama-sama, lagi suasana santai, lalu satunya terantuk. Apakah bersyukur atau marah-marah? Ya, bersyukur atau marah-marah? Kadang-kadang ada orang mengeluarkan kata-kata kotor. Ada orang ya marah-marah, ngomel atau mengeluh. Ya, kamu matamu di mana? Masa jalan nggak lihat di tanah? Kadang-kadang seperti itu. Ya, mungkin bahasa saya ini masih lemah lembut ya. Ada orang begitu keras sekali. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita ini, kita persembahkan itu pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita mempersembahkan itu kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian untuk menyili dosa-dosa kita atau dosa-dosa dunia. Yang keempat, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kalau kita melakukan itu di dalam hidup kita, dari hari ke hari kita sadar untuk melakukan itu, betapa damainya, betapa luhurnya nilai kita di hadapan Allah. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Maka mereka Santa Teresia Kecil ini masih muda sudah menjadi kudus karena dia menyadari, ya, dia menyadari segala sesuatu dalam kehidupan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kemudian Santa Teresia mempelajari penghinaan dengan begitu baik untuk menemukan dan menghargainya sebagai sumber sukacita yang mengagumkan, luar biasa, ya. Luar biasa Santa Teresia Avila. Dia belajar ya untuk menerima penghinaan dari orang. Dia belajar untuk menerima fitnaan dari orang. Karena melalui itu dia belajar untuk menerima kalau dia ditolak atau tidak dihargai. Dia menerima itu karena itulah kebahagiaan bagi dia.
untuk menyenangkan hati Tuhan. Di sini bergembira dalam penderitaan untuk memberi silih atas kelalaian. Untuk semakin bersatu dengan Tuhan untuk kemuliaan Allah dan keselamatan dunia. Jadi sekali lagi bahwa Santo Santa para kudus melakukan semua itu ya untuk menyenangkan hati. Mereka menderita untuk kemuliaan Tuhan. Mereka menderita untuk kebahagiaan orang lain. Mereka menderita untuk keselamatan orang lain. Ya. Bagaimana supaya kita menghadapi semua itu? Bagaimana supaya kita bisa mengambil bagian dalam kehidupan Yesus atau bagaimana cara jiwa kita pasrah kepada Tuhan supaya kita merasakan atau mengalami damai sejahtera? Pertama-tama kita pasrah secara total kepada Tuhan, ya. Dan punya rasa takut menyakiti hati Bapa. Bagaimana caranya menyakiti hati Bapa? Dengan melakukan dosa yang kecil-kecil, berarti kita menyakiti hati Bapa. Ya. Kita sadar itu, percaya seutuhnya kepada Tuhan, pasrah secara total kepada Allah. Kemudian jiwa yang pasrah supaya bisa mengalami damai sejahtera, relasi dengan Allah secara mendalam, terus menerus, berikan waktu kepada Tuhan, maka di situ kita akan mengalami ketenangan, ya, kebahagiaan sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kemudian ketika jiwa kita sungguh-sungguh pasrah kepada Allah, disitulah kita akan merasakan prarasa surgawi yang mendalam. Maka saya katakan bahwa untuk merasakan prarasa kebahagiaan ini, kehidupan kekal ini, bukan kalau kita meninggal, Bapak Ibu. Ya, tetapi saat ini pun waktunya untuk kita alami itu. Kita masuk dalam hati kita masing-masing. Kita rasakan damai dan sukacita, ya, kebahagiaan atau damai sejahtera itu. Jadi kita tidak hanya kalau kita mendapat hal-hal yang besar dalam kehidupan kita baru kita mengalami kebahagiaan atau damai, bukan, ya. Tetapi dari waktu ke waktu kita bisa mengalami, bisa merasakan ini. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya kita ingin damai, kita ingin sukacita, kita ingin kebahagiaan. Tetapi setan juga tidak tinggal diam. Setan akan mengganggu kita. Dia akan mencari titik lemahnya di dalam diri kita. Maka cara-cara setan mengganggu jiwa kita yaitu membuat kita sedih yang berkepanjangan. Membuat kita sedih yang kadang-kadang dalam kehidupan sementara kerja atau sementara masak bagi Bapak Ibu di rumah, ya mungkin ibu-ibu ya sementara masak kemudian ingat masa lalunya, lalu mulai berpikir, lalu mulai menghayal, ya masa lalu yang pahit mulai menghayal, kemudian menangis tanpa sebab dia menangis, menghayal peristiwa atau masa lalu itu, kemudian dia menangis. Jelas itu bahwa godaan setan. Oleh karena itu, kalau kita sudah seperti itu menghayal masa lalu kita yang pahit, kita bersyukur Bapak Ibu, bukan kita sedih. Kita bersyukur bahwa kita bisa melewati peristiwa itu bersama Tuhan. Kemudian godaan yang lain, cara setan mengganggu kita, ya kita sedih yang berkepanjangan, kemudian kita cenderung untuk selalu mengarahkan pandangan ke diri sendiri atau fokus hanya pada diri sendiri. Sedikit-sedikit aku. Ya, jadi seolah-olah diri kita itu yang diutamakan. Padahal kita harus keluar untuk melakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan fokus pada diri sendiri ya. Usahakan supaya tidak fokus kepada diri sendiri, juga kesedihan yang tanpa sebab. Itu pun setan bisa senang kalau kita itu sedih terus. Setan bahagia sekali. Setan menang kalau kita sedih atau takut, ya takut yang tanpa sebab, itu pun mengganggu hidup kita. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang mengalami kegalauan. Banyak orang mengalami sepertinya hidup ini tidak ada artinya. Mengapa demikian? Karena dia hanya berfokus pada dirinya sendiri. Dia tidak melihat peristiwa yang terjadi itu
Motivasinya atau untuk apa yang terjadi ini, untuk apa saya lakukan, atau untuk apa ini terjadi, mengapa harus ini terjadi. Kalau orang itu sadar, biasanya dia langsung mempersembahkan itu kepada Tuhan. Kemudian sarana-sarana untuk mengatasi gangguan setan. Yang pertama, perlu kita mengaku dengan jujur dan rendah hati di hadapan Bapa pengakuan atau kepada pembimbing rohani kita. Lalu mengaku dosa itu tidak hanya membuat daftar dosa-dosa kita lalu kita membacakan, bukan hanya itu. Ya, tetapi dengan hati yang tulus, dengan rendah hati, dengan jujur kita mau mengakui kelemahan kesalahan kita apa adanya di hadapan Tuhan melalui Bapa pengakuan. Kemudian dalam pengakuan itu pun, ya mungkin sekarang lagi COVID tidak sempat atau tidak bisa ke tempat pengakuan, ke gereja, ke romo paroki, ya kita di hadapan Tuhan kita mau dengan sungguh-sungguh, dengan jujur kita menyesali semua dosa dan kesalahan kita. Lalu dalam pengakuan pun kita tidak membacakan dosa orang lain, bukan. Nanti dosanya, misalnya si istri mengaku dosa, dia pergi ke sana lapor tentang dosanya suaminya. Wah, nanti suaminya yang diampuni Tuhan, yang bersangkutan tidak diampuni Tuhan. Karena dia melapor tentang dosa orang lain. Kemudian gangguan atau cara bagaimana sarana untuk mengatasi gangguan setan. Penting sekali hidup di hadirat Allah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nanti Bapak Ibu akan melakukan doa Yesus. Ya. Para suster akan mengajarkan Anda tentang doa Yesus. Bagaimana kita hidup di hadirat Allah, bagaimana kita menyerukan nama Yesus terus-menerus. Ya. Nanti itu para suster yang akan mengajarkan kepada Anda. Jadi ini dalam doa Yesus ini pun salah satu metode untuk kita mampu hidup di hadirat Allah. Itu sangat membantu kita. Kalau kita lagi galau, kalau kita lagi tidak tenang, di dalam kesibukan kita dibantu dengan doa ini. Yaitu hidup di hadirat Allah. Setiap saat hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan diri kita, kita fokus hanya kepada Tuhan. Kita serukan nama Yesus yang terus menerus. Itu membantu kita supaya hati kita tenang, damai sejahtera selalu kita alami. Ya, Yesus itu membantu sekali. Bapak Ibu selama ini mungkin belum coba, nanti setelah Bapak Ibu mengikuti retret ini, melakukan doa Yesus melalui para suster yang akan para suster pandu, ya Bapak Ibu akan praktekkan itu, jangan lupa. Ya, dalam kesibukan harian Bapak Ibu bisa hidup di hadirat Allah. Ya, setiap hati, ya, setiap waktu, setiap hari, ya dalam hati Bapak Ibu bisa mampu hidup di hadirat Allah. Ya, kemudian kesempatan yang lain untuk mengatasi gangguan ini yaitu menjauhkan diri dari kesempatan untuk berbuat dosa. Seperti apakah itu? Ya, dosa-dosa yang paling sering kita lakukan. Ya, orang sekarang kan lebih senang gosip ya. Persoalan yang sepele pasang di status. Semua orang baca, semua orang tahu. Ya, persoalan yang harusnya dia tahu sendiri dengan orang yang bersangkutan, dengan ya harusnya dia pasang di status sehingga semua orang pada tahu, mulai mereka-reka ini punya persoalan, ini punya masalah ini. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita mau meneladani hidup ya seperti Bunda Maria ya. Ketika dia menghadapi penderitaan, persoalan di dalam hidup keluarga Kudus Nazaret, ya Bunda Maria tidak koar-koar. Bunda Maria merenungkan semua peristiwa itu dalam hatinya. Kalau Bunda Maria bisa, mengapa kita tidak, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Kita perlu meneladani Bunda Maria ini. Ya, hidup di hadirat putranya, selalu mengarahkan pandangannya, hatinya kepada putranya. Ya, jadi ini membantu kita supaya setan itu tidak mengganggu kita untuk mengalami damai sejahtera ini yang disiapkan oleh Allah. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, bagaimana memperoleh damai sejahtera? Pertama-tama menjalin relasi dengan Allah terus menerus ya dalam doa. Kita diberi waktu satu hari berapa jam Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Ya tentunya 24 jam. Nah, berapa menit, saya tidak tanya jam. Tetapi berapa menit kita berikan waktu itu untuk Tuhan.
Ya, kita diberi waktu untuk istirahat, untuk makan, untuk jalan-jalan, untuk bekerja. Berapa menit kita berikan waktu untuk Tuhan? Ya. Kadang-kadang kita berikan waktu 10 menit atau 20 menit. Kita masih tawar-menawar dengan Tuhan. Waduh Tuhan, saya sibuk begini, saya tidak bisa Tuhan. Lalu kita berikan waktu sisa untuk Tuhan. Kadang-kadang kita bisa ngobrol dengan teman, ya, berjam-jam. Ya, sekarang kena COVID, mungkin lewat HP. Kita chatting. Ya. Kemudian berjam-jam tidak terasa, kita bisa menyempatkan diri untuk ngobrol dengan teman. Mengapa dengan Tuhan kita tidak bisa? Atau kita memberikan waktu sisa. Kalau sudah ngantuk baru kita mulai berdoa. Tidak sampai 5 menit sudah kebablasan tidur. Kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi ini membantu kita supaya untuk memperoleh damai sejahtera. Yang pertama, kita menjalin relasi dengan Allah terus-menerus. Selain doa, ya, selain doa rosario, doa macam-macam kita bisa ini. Yang penting hati kita kepada Tuhan. Kemudian baca kitab suci. Kalau kita sementara doa atau membaca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan, saya berharap supaya HP itu walaupun di depan tetapi dinonaktifkan. Jangan sampai sementara doa Salam Maria, ada panggilan dari orang lain. Repot. Itu berarti kita nanti satunya tangan kanannya pegang rosario, tangan kirinya pegang HP. Itu sangat mengganggu, menghambat ya karya Tuhan dalam diri kita. Ya, berarti kita tidak dengan segenap hati memberikan waktu untuk Tuhan. Kemudian iman kita akan sabda Tuhan. Percaya apa yang dikatakan oleh Allah melalui sabdanya. Bahwa sabda Tuhan itu adalah kebenaran dan hidup kita. Yang menuntun kita kepada kebahagiaan yang kekal. Yang menuntun kita untuk mendapat damai dan sukacita. Jadi kita taat kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Melalui damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita, orang yang mengalami damai sejahtera ini juga memampukan dia untuk bermurah hati kepada orang lain. Nah, murah hati ini pun merupakan rahmat Allah. Murah hati ini mengalir keluar dari diri kita. Kita membagi itu kepada orang lain, keluar dari manusia. Mengalir terus, ya. Jadi dia memandang sesama, memandang orang lain seperti Tuhan memperlakukan dirinya. Jadi dia mengalami murah hati, dia memberikan itu kepada orang, membagikan itu kepada orang lain seperti apa yang dia terima dari Tuhan, yaitu kemurahan. Ya, selain kemurahan, kemudian pengampunan. Ya, kerahiman Allah yang dia terima itu yang dia berikan kepada orang lain. Murah hati di sini penting sekali. Pertama kita meneladan sikap Yesus. Yesus yang selalu mau mengampuni musuh-musuhnya. Yesus mau ya mengampuni setiap mereka yang melukai hatinya. Bukan hanya melukai, bahkan membunuh. Yesus mau mengampuni mereka. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga sanggup atau mampu mengampuni musuh-musuh kita? Kita tidak hanya teori, kita tidak hanya omong, tetapi tindakan kita secara konkret yang kita lakukan. Kita menyapa orang-orang yang melukai hati kita. Kita bisa memberi senyum kepada mereka yang tidak pernah mengalami kasih dari orang lain. Ya. Jadi kita bisa membagikan itu kepada orang lain. Murah hati berarti kita mau berbuat baik kepada orang lain. Kita mau menolong orang lain ya, dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang murni. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Soal murah hati ini ya, berarti kita mau berbuat baik kepada orang lain tanpa menghitung untung dan rugi. Kalau saya melihat dalam contoh kehidupan saya sehari-hari, bagaimana banyak orang mau membantu kami di pertapaan. Luar biasa. Mereka membantu kami dari pagi sampai malam. Dan mereka tidak melihat waktu. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka mau membantu. Mereka tidak menghitung untung ruginya. Jadi hal yang luar biasa itu mereka berarti mereka sungguh-sungguh mau memberikan waktu mereka, tenaga mereka, ilmu mereka. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang mau berbuat baik
Ya, orang yang mau menolong harus dengan motivasi yang murni, baru itu bisa. Tapi kalau motivasi atau ada modusnya, itu enggak bisa. Karena dia pasti untuk, ya kalau saya berikan dia bagaimana dengan saya? Kalau saya bisa bagikan dengan dia bagaimana dengan saya? Orang yang murah hati memberikan ya tanpa menghitung untung dan rugi. Kalau kita melihat contoh lain dalam kitab suci, yaitu orang Samaria yang murah hati. Ya, kita melihat ya bahwa orang yang dirampok habis-habisan, kemudian dipukul hampir mati, tergeletak di tanah, kemudian ketika imam lewat, orang Lewi lewat, mereka hanya melihat dari jauh saja. Mereka tidak mau membantu, tetapi mereka menghindar. Itu kan urusannya dia. Kemudian datanglah orang Samaria yang murah hati. Dia mau membantu ya dengan hati yang tulus. Lalu dia tidak hanya membantu, dia merawat orang ini. Dia membayar ya. Kalau kamu habiskan berapa nanti saya bayar deh. Dia bayar. Karena dia mau membantu dengan tulus. Jadi dia tidak menghitung untung rugi. Yang penting orang itu baik. Itu tujuan orang yang murah hati. Kita mau melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain, untuk menyenangkan Tuhan. Jadi dia memberikan semuanya kepada Tuhan. Kalau misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, kalau tetangga kita kalau punya event besar atau pesta besar atau acara, mereka berhari-hari ya bekerja. Kita bisa membantu mereka dengan menyiapkan kopi atau menyiapkan ya kue kecil-kecilan. Mereka begitu bahagianya, mereka senang. Ya, itu orang yang murah hati. Tetapi kalau kita pelit, maunya ya urus sendiri, terserah deh, itu urusannya dia, itu keluarganya dia, ya nggak bisa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, murah hati ini merupakan rahmat Tuhan. Ya, hanya rahmat Tuhan yang memampukan kita untuk bisa membagi atau membantu orang lain. Kemudian, apa sih artinya murah hati ini? Pandangan dalam masyarakat itu orang yang lemah lembut, orang yang ya berbudi halus, orang yang baik hati, ya mudah mengampuni, orang yang sopan, yang ramah. Itu pandangan masyarakat. Tapi kalau pandangan dunia itu beda. Murah hati berarti orang itu kalah. Murah hati berarti orang itu lemah. Murah hati berarti orang itu tidak punya tanggung jawab. Dianggap kalah gitu. Jadi tidak berani apa-apa. Tetapi di sini mau dikatakan murah hati berarti menuntun kita kepada pertobatan. Jadi murah hati berarti menuntun kita kepada pertobatan. Allah sabar, saudara-saudara yang terkasih. Allah kita, Allah yang hidup begitu sabar. Dia lemah lembut, dia murah hati kepada kita. Ya, dan dia memberikan itu, rahmat kemurahan, kerahimannya kepada kita. Supaya kita bisa datang kepada dia. Kita datang kepada dia dengan seluruh keberadaan diri kita. Maka murah hati ini berarti mau menuntun kita kepada pertobatan. Ya. Kita adalah pilihan Allah yang dikuduskan, ya. Maka kenakanlah belas kasih, kemurahan, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Karena inilah yang berkenan kepada Allah. Nah, ungkapan murah hati ini pun ya dikatakan ya seperti sang gembala, ya. Sang gembala agung kita yaitu Yesus. Kita bisa meneladani ini. Bagaimana sifat sang gembala agung ini? Sang gembala agung atau sang gembala yang baik. Sifatnya itu dia menggembalakan kawanan dombanya. Dengan baik. Dengan lembut, tidak kasar. Dia menyatukan, dia mengumpulkan kawanan dombanya. Dia menuntun, dia mengenal satu persatu. Dia tahu namanya kawanan domba walaupun ribuan. Ya, dia tahu semua itu. Satu persatu, kenapa? Dia tahu, karena dia dekat dengan mereka. Dia dekat dengan kawanan dombanya itu. Jadi dia mengenal satu persatu. Ya. Kemudian yang sakit, dia tidak masa bodoh, tapi yang sakit dia obati. Yang luka, dia balut luka-lukanya dengan kasih. Ya. Kemudian yang hilang dia cari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sang gembala yang baik ini ya mau memberikan teladan kepada kita. Ya, mau mengatakan bahwa hilang dicari, perlu cari yang hilang itu. Jangan dibiarkan hilang terus. Ya,
Jangan dibiarkan hilang terus. Yang luka perlu dibalut, yang sakit diobati. Kemudian bagaimana dengan yang gemuk? Yang gemuk perlu dilindungi, ya. Yang gemuk perlu dilindungi. Kemudian sang gembala yang baik, dia juga sifatnya sabar. Dia sabar sekali, dia tidak menghakimi, dia tidak, kalau memang dia menghakimi, kalau memang dia kena, ya kalau dia marah atau sedikit-sedikit ada teguran, itu biasa. Tetapi itu mau menghidupkan kita supaya kita ini bangkit lagi, jangan jatuh terus gitu. Jadi dia memperlakukan kawanan domba-dombanya itu dengan sabar, ya, dengan lembut, ya. Kemudian gembala yang tidak baik, di sini sifat gembala yang tidak baik ya kebalikan dari tadi. Tidak ada perhatian, tidak memberi kasih kepada domba-dombanya. Dia masa bodoh orangnya. Masa bodoh. Jadi yang sakit, yang luka, ya, mungkin kembali tali dia terluka, dia biarkan begitu saja. Kalau hilang dia tidak cari, dia cuek saja, terserah. Ya, kapan mau datang pasti datang deh. Kemudian yang gemuk dia tetap dia tidak menjaganya, dia membiarkan begitu saja. Jadi dia sifatnya masa bodoh sekali. Jadi dia membiarkan, dia tidak memberikan kasih apapun. Ya, maka Yeskiel mengatakan dalam bab 34 ayat 1 sampai 10 di situ Yeskiel mengatakan gembala agung akan menjadi hakim atas gembala yang tidak baik. Itu tanggung jawab. Gembala yang tidak baik itu akan bertanggung jawab kepada gembala yang baik. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sikap perbuatan kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari, itu kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, saudara. Jadi kata-kata, kalau saya kembali ke diri kita sendiri, kata-kata kita, ya, kata-kata kita yang ketus atau sikap perbuatan kita yang menyinggung orang lain atau melukai orang lain, itu kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di sini kita perlu meneladani sikap kemurahan hati Yesus, ya. Kita melihat Yesus, bagaimana kehidupan Yesus bersama para murid-muridnya. Ya. Yesus begitu akrab bersama murid-muridnya. Ya. Yesus memahami murid-muridnya. Ya. Yesus mengerti dan mengajar mereka. Jadi hal yang kemudian begitu memahami, selalu berpikir positif tentang sesama ke murid-muridnya. Walaupun murid-muridnya ada yang jatuh, ada yang lemah, ada yang ambisi, dia tetap mengerti mereka, memahami mereka, sifat mereka. Kemudian Yesus menegur, bukan berarti Yesus tidak menegur. Yesus menegur murid-muridnya itu, ada yang memang salah ya ditegur. Kita lihat contoh Petrus, ya. Yesus begitu marah. Yesus dengan tegas menegur Petrus, "Hai iblis, enyala engkau dari situ." Bukan berarti Yesus akan marah terus, menolak terus. Yesus di balik itu Yesus menerima kembali, memahami kembali sikap atau sifat Petrus ini. Dia menegur, tetapi menegur untuk membangun dan menghidupkan kembali orang itu di dalam kasihnya. Jadi dia tidak marah terus. Kemudian Yesus, kita lihat contoh lain, yaitu Yesus murah hati kepada pendosa. Kita lihat ya para wanita yang berdosa, yaitu wanita Samaria. Ya. Kita melihat wanita Samaria ketika dia datang mengambil air siang hari, lalu Yesus datang dan mendekati dia, yang luar biasa. Yesus tidak menolak. Yesus tidak menghindar dengan orang-orang seperti itu. Ya. Yesus menerima, Yesus mendekati wanita ini. Yesus mau berbicara dengan wanita ini. Ya, luar biasa. Dan hal yang menarik bahwa Yesus menyingkapkan ya kebiasaan-kebiasaan buruk dari wanita ini. Ya. Kelemahan-kelemahan wanita ini Yesus ungkapkan, dan wanita ini mengaku bahwa betul Tuhan. Ya, dia melakukan seperti itu. Kemudian wanita itu akhirnya bertobat kembali kepada Yesus. Kita lihat wanita yang kedapatan berbuat zina. Ya. Orang-orang Farisi, orang-orang setempat menghakimi wanita ini. Karena dia ya kedapatan berbuat zina. Dia harus dilempar dengan batu sampai mati.
Apakah Yesus juga ikut-ikutan seperti itu? Yesus tidak. Ya. Yesus tidak menghakimi, Yesus tidak mengadili orang-orang yang berdosa. Ya, wanita yang berdosa, Yesus tidak mengadili, tetapi Yesus menerima. Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Aku pun tidak menghakimi engkau, aku pun tidak mengadili engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus mengingatkan, menyadarkan supaya dia tidak berbuat dosa lagi. Demikian pun dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Yesus begitu setia, ya, untuk mendekatkan diri kepada kita. Yesus setia menunggu kita kapan kita mau berbalik kepadanya. Ya. Yesus menerima kita apa adanya. Dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita. Yesus mau menerima kita. Oleh karena itu, jangan kita takut untuk datang kepada Yesus. Ya. Jangan kita takut, tetapi datanglah. Ya. Ada karena relasi, komunikasi dengan Yesus yang terus menerus. Kemudian, contoh sikap Yesus murah hati yang lain, yaitu si buta dari Yeriko. Ya, dia sudah buta, miskin lagi. Ketika dia berteriak, Yesus Putra Allah yang hidup, ya banyak orang yang mengikuti dia, orang-orang di sekitarnya menegur. Jangan keras-keras ya, jangan panggil Yesus, jangan keras-keras ya memanggil Yesus, jangan ribut. Tetapi si buta ini, dia semakin keras memanggil Yesus. Yesus Putra Daud, kasihanilah aku. Yesus mendengar suaranya dia, si buta ini. Yesus menoleh, Yesus memandang dia. Yesus bertanya, engkau mau apa terhadap saya? Apa engkau mau saya lakukan apa terbuat apa terhadap engkau? Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jadi si buta ini, dia meminta supaya aku dapat melihat. Ya, jadilah engkau melihat tahir kembali. Jadilah engkau melihat kembali. Imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Jadi luar biasa. Jadi permintaannya dia, ketika kita dengan segenap hati, ketika kita sungguh-sungguh rindu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ya tentu hal-hal yang baik, yaitu ingin melihat, ingin sembuh dari penyakit kita, atau ingin supaya persoalan-persoalan kita bebas, ya, atau terselesaikan, kita perlu berteriak, kita perlu minta tolong, jangan takut dan jangan malu, minta Tuhan untuk menyelesaikan beban penderitaan kita. Ya, jangan takut, jangan malu datang kepada Tuhan. Ya, kita seperti si buta dari Yeriko ini, kita berteriak, Tuhan tolonglah saya. Ya, atau seperti Petrus ketika dia di tengah laut, dia tenggelam, dia berjalan di atas air mau kepada Tuhan, tetapi di tengah perjalanan dia tenggelam, ya, karena dia ragu-ragu. Ketika Petrus berteriak, Tuhan tolong saya, apakah Petrus membiarkan dia? Yesus membiarkan dia? Tidak. Yesus segera mengulurkan tangan, hai engkau orang yang tidak percaya. Ya, jadi luar biasa. Bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, dia menjawab kita, dia mendengarkan kita, dia menanggapi permohonan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, luar biasa ya Yesus sang kekasih kita ini. Ya. Kemudian ketika kita mengalami ya kesedihan ya di dalam kehidupan kita, kita lihat contoh Yesus juga menghibur Marta dan Maria. Ketika mereka lagi sedih-sedihnya karena saudaranya meninggal, Lazarus meninggal, mereka menangis, mereka sedih, mereka tidak mau dihibur. Ketika Yesus datang dan ya mendekati mereka, menghibur mereka, di situ mereka kuat kembali. Tuhan, kalau memang engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Luar biasa kan? Mereka percaya bahwa kehadiran Yesus itulah yang menyembuhkan, membangkitkan saudaranya, menghidupkan saudaranya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kuasa cinta Tuhan, selalu menjalin relasi dengan Tuhan, kuasa kasih Tuhan, damai, kemurahan boleh kita alami. Kemudian belas kasih Yesus terhadap orang kusta. Ya, itu pun sama. Ya, orang pada menghindar dengan si penderita kusta ini. Ya, kamu jauh-jauh deh, kamu kusta. Kalau lewat pun harus ada ya diloncengi supaya tahu bahwa itu kusta, supaya orang pada lari semua. Karena itu penyakit menular.
Tapi Yesus, apakah Yesus juga lari, menghindar dari si penderita ini? Tidak. Yesus ya menjamah dia. Yesus memeluk dia. Yesus membalut luka-luka. Yesus menyembuhkan, mentahirkan orang ini. Jadi inilah sikap kemurahan hati Yesus. Sikap dalam pelayanan kita kepada sesama menjadi ukuran untuk kasih dan hubungan kita dengan Allah. Hal ini saudara-saudara yang terkasih, relasi kita dengan Tuhan itu menjadi barometer kita untuk mengasihi sesama kita. Ya. Kemudian bagaimana sikap kita dalam pelayanan? Penting sekali kita lembut hati, murah hati. Ya. Murah hati ini kita tidak bisa menuntut orang lain untuk bermurah hati atau lemah lembut kepada kita. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jangan menuntut orang lain lebih dulu, jangan. Tetapi dalam hal ini kita harus lebih dahulu lemah lembut, sikap kita lemah lembut, murah hati, ya, lemah lembut kepada orang lain, sopan kepada orang lain, bukan kata-kata ketus, kata-kata kotor, ya, sindiran-sindiran yang menakutkan orang, bukan itu. Tetapi lemah lembut di sini, murah hati di sini, supaya mengapa kita perlu sifat seperti itu? Supaya orang itu bisa mengenal Tuhan melalui kehadiran kita. Ya, jadi luar biasa kalau kehadiran kita membawa berkat damai. Jadi di sini kita perlu mengalami lebih dahulu kemurahan Allah, mengalami lebih dulu kerahiman Allah, supaya kita supaya kita mampu untuk memberikan, membagikan itu kepada orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, kalau mau supaya ibu mertua itu baik ya dengan menantunya, mulai saja dari diri sendiri. Bagaimana sikap saya terhadap ibu mertua atau keluarga? Mulai saja dari diri sendiri. Jadi jangan menuntut supaya ibu mertua memperhatikan saya lebih dulu, tidak. Dari saya, sikap saya inilah yang akan membantu ibu mertua saya untuk berbuat baik terhadap saya, memperhatikan saya. Jadi lemah lembut dan murah hati ini kita harus mulai dari diri sendiri. Kita mengalami dulu kerahiman Allah, kita mengalami dulu kasih Allah. Setelah itu baru kita bisa memberi itu kepada orang lain. Sikap keras terhadap diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, membenci diri sendiri, ya, seperti itulah sikap kita terhadap orang lain. Kita juga pasti akan keras terhadap orang lain. Kita juga pasti akan, kalau kita keras terhadap diri sendiri, jelas bahwa kita juga pasti kaku dengan orang lain. Kita harus begini-begini, harus aturan ikut seperti apa maunya kita. Tetapi kita tidak bisa solider, kita tidak bisa berpikir tentang bagaimana kesanggupan orang lain untuk bisa bekerja sama. Kadang-kadang seperti itu. Jadi sikap kita keras terhadap diri sendiri, sikap itulah nanti kita akan berikan kepada orang lain. Sikap kita terhadap sesama, ya, bagaimana seperti tidak gosip, tadi sudah saya katakan, tidak dendam, tidak berpikir jahat tentang orang lain. Jadi kita menerima, mengerti orang lain apa adanya. Lalu sikap yang kecewa pun saudara-saudari, seringkali dalam kehidupan kita persoalan sedikit kita kecewa, tidak mau melakukan lagi, tidak mau bangun lagi, tidak mau pergi misa lagi. Persoalan dengan sedikit, dengan misalnya dengan pastornya, saya tidak mau lagi ke gereja itu deh. Saya tidak mau mendengarkan khotbahnya lagi, malas ke gereja. Jangan, ya. Di sini dikatakan bahwa sikap yang kecewa menghambat tujuan akhir hidup kita, yaitu persatuan kita dengan Allah. Sikap yang kecewa atau yang putus asa itu menghambat kita untuk bersatu dengan Allah, untuk mengalami hidup yang abadi, hidup yang kekal. Santa Teresa Avila mengatakan, orang yang benar-benar mencintai Allah, dia mencintai segala yang baik. Hanya mencintai kebenaran, tidak ada yang lain. Yang benar, yang baik itulah yang dia ambil, yang dia perhatikan, yang dia cintai. Yang penting di sini dikatakan orang yang benar-benar mencintai Allah. Tetapi kita bisa melihat diri kita sendiri sejauh mana saya mencintai Allah. Atau seberapa besar saya mencintai Allah. Kalau kita tidak masa bodoh dengan Allah, ya yang kita lakukan hanya yang
ya yang tidak baik lah. Jadi ukurannya seperti itu. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita mencintai segala yang baik atau hanya mencintai kebenaran, maka penting sekali menghindari kata-kata yang melukai. Ya, sindiran-sindiran yang melukai hati, ya. Kemudian kata-kata ketus. Saudara-saudara yang terkasih, mengenai kata-kata ketus, mengenai sindiran-sindiran, kata-kata yang melukai, banyak keluarga yang hancur karena sindiran-sindiran ini, ya, yang menghancurkan dan mematikan orang. Santo Paulus, Rasul Yakobus mengatakan dalam suratnya bab 3 ayat Yakobus 3, 5 sampai 8. Di situ dikatakan bahwa lidah adalah suatu anggota kecil dari tubuh, tetapi dapat mematikan. Luar biasa kan? Lidah kita ini suatu anggota tubuh, bagian kecil dari tubuh kita, tetapi mematikan, menghancurkan orang, membuat orang bercerai, membuat orang ya tidak bisa berdamai dengan satu dengan yang lain. Karena kata-katanya dia. Ya, lidah kita ini seperti api. Korek api ini kalau kita nyalakan, kita sulut kepada lilin, dia bisa membakar ya hutan yang besar. Ya. Jadi seperti itulah lidah kita. Maka kita perlu hati-hati dengan lidah kita. Ya. Tuhan menciptakan lidah kita ini untuk memuji, memuliakan Dia, untuk menyenangkan Dia, bukan untuk melukai orang. Ya, bukan untuk memberikan. Ya, jangan sampai kehadiran kita ya membuat orang terluka. Kalau membuat orang terluka, ya lain kali orang tidak mau dekat dengan kita. Ya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana cara kita mengatasi godaan ya dari murah hati ini? Penting sekali silensium. Ya. Ya. Penting sekali silensium, jaga hati dan pikiran kita supaya selalu fokus kepada Tuhan. Yang berikut penyangkalan diri. Ya, apapun yang kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh ya, mau supaya menyenangkan Tuhan, kita sangkal hal yang kecil-kecil. Misalnya, biasanya bangunnya jam 5. Tuhan, saya mau bangun 4:30. Saya mau memberikan waktu ini setengah jam ini untuk berdoa bersama Engkau. Atau misalnya, seperti kalau kita makan. Kalau di kamar makan kan biasanya ada buah, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang sedikit itu hitam-hitam. Ya kita ambil yang kecil, yang hitam-hitam itu. Ya, supaya kita, tapi di dalam hati ke Tuhan, saya mau mempersembahkan ini untuk menyenangkan hatimu. Itu penyangkalan diri. Atau misalnya saya mau gosip misalnya ya, saya mau gosip tapi saya menahan diri. Tuhan, saya tidak mau berbicara tentang kejelekan orang lain kepada teman saya ini. Bisa saja terjadi. Jadi itu kita menyangkal diri, kita menahan diri kita supaya jangan gosip. Saya mau, Tuhan saya saya tidak mau gosip ya tentang kejelekan atau saya tidak mau membicarakan kelemahan saya ini kepada si A atau si B. Saya mau berbicara yang baik tentang dia. Bisa. Ya, itu sangat membantu kita supaya hati kita fokus kepada Allah. Bapak Ibu bagaimana di rumah? Nah, apakah ya ambil makanannya misalnya daging ayam goreng nih. Oh ini yang besar ini yang kecil. Dia cari korek-korek, dia cari yang besar lebih dulu. Dia ambil yang besar, dia tinggalkan yang kecil-kecil untuk yang lain-lain. Ya, tetapi kalau kita berani untuk menyenangkan hati Tuhan, kita ambil yang paling dekat dengan kita dan juga yang paling kecil. Lalu kita dalam hati Tuhan, saya mau mempersembahkan ini untuk menyenangkan hatimu. Ya Bapak Ibu, Santa Teresia kecil bisa, mengapa kita tidak? Ini suatu tantangan untuk kita ya, harus berani untuk menyangkal diri. Ya. Pesan sponsor di akhir pengarahan ini, di sini mau dikatakan bahwa kita dapat bermurah hati kalau kita sudah mengalami lebih dulu kemurahan hati Allah, kasih dan pengampunan. Jadi kita harus lebih dulu mengalami dulu, baru bisa bermurah hati, bisa membagi, bisa menolong orang lain. Tanpa itu tidak bisa. Karena murah hati ini adalah semata-mata karena rahmat Tuhan. Semata-mata karena cinta Tuhan, rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi murah hati ini, apa yang kita berikan kepada orang, itu bukan karena kehebatan saya, bukan karena jasa saya, tetapi karena semata-mata rahmat Tuhan. Lalu
pertanyaan, kapan saya mulai bermurah hati? Kapan saya bisa mengalami damai sejahtera? Saat ini pun Anda bisa bersama rahmat Tuhan, Anda mampu untuk melakukan semuanya itu. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda kalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau menyatakan kasih kerahiman-Mu kepada kami. Engkau sejak awal, sejak dahulu, Engkau mempunyai rencana indah bagi kami masing-masing. Dan Engkau menginginkan supaya kami mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka kami mohon ya Tuhan, Engkau bantu kami dengan rahmat-rahmat-Mu. Supaya kami dalam kehidupan kami bisa berdamai dengan sesama, dengan diri sendiri maupun dengan Engkau. Dan juga mengalami damai itu sendiri dalam kehidupan kami. Kami mohon juga ya Tuhan, tambahlah iman kami. Agar di dalam setiap peristiwa hidup kami melihat dengan mata iman kami. Bahwa Engkau membiarkan itu terjadi karena Engkau punya rencana di balik semua peristiwa itu. Juga ya Tuhan, kami mohon supaya Engkau singkirkan segala hambatan, rintangan apapun yang menghalangi kami untuk mengalami damai sejahtera dalam hidup ini. Juga kami mohon supaya Engkau juga memberikan kami rahmat-rahmat yang kami butuhkan. Supaya apa yang kami punya ini, kami bisa membagi itu kepada orang lain dengan motivasi yang murni, dengan tulus hati dan dengan hati yang lemah lembut. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu secara melimpah untuk mereka semua ya Tuhan. Sehingga mereka pun boleh mengalami damai sejahtera dalam hidup mereka. Dan juga biarkanlah rahmat-rahmat tercurah kepada mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Dan Bunda Maria, kami mohon doa-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu untuk kami semua. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Accende